Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video ini kita masuk ke materi GeoJSON. Apa itu GeoJSON? Jadi GeoJSON adalah format data yang akan kita gunakan untuk merepresentasikan informasi geografis seperti peta dan data spasial. Nah, jadi GeoJSON ini berisi informasi tentang fitur-fitur geografis seperti koordinat, properties, dan deskripsinya ya. Nah, nanti untuk data spasialnya ini sendiri itu ada beberapa jenis ya. Bisa kita datanya berupa marker seperti ini, kemudian tapi dalam bentuk file JSON. Nah, kemudian ada datanya berupa circle, polyline, dan polygon. Nah, di sini kita ambil satu contoh aja, tapi eh, contohnya itu kita ambil dari file yang real ya. Kan. Jadi datanya saya udah punya di sini. Teman-teman bisa silahkan download aja filenya. Itu sudah saya taruh di deskripsi video ini. Untuk filenya, ini teman-teman bisa ke sini ya. Saya ambil dulu filenya, yaitu kita gunakan ini provinsi ya. Ini adalah file dalam format GeoJSON. Ini adalah batas-batas provinsi di Indonesia ya. Ini ada sekitar 34 provinsi ya. Nah, ini kita coba tampilkan seluruh data ini dalam bentuk GeoJSON ya, teman-teman. Nah, file ini dalam bentuk JSON dan file ini jenis datanya yaitu polygon. Nah, kita coba pakai polygon ya. Jadi yang kita pahami konsepnya adalah bagaimana cara memanggil polygonnya. Pas. Terus teman-teman coba pindahkan ya filenya yang sudah teman-teman download ke dalam folder project dan dalam folder public. Oke, kita lihat di sini. Tambahkan di sini ya. Ini ada provinsi ya. Kemudian kita butuh yang namanya sebuah file ya, sebuah, sebuah halaman. Kita butuh sebuah halaman, yaitu namanya adalah kita buat dulu sebuah fungsi baru ya. Nah, namanya adalah GeoJSON. Nah, di sini juga GeoJSON di GeoJSON. Nah, di sini kita buat file baru dengan nama GeoJSON di GeoJSON.php. Oke, eh, kemudian teman-teman di bagian menunya coba ditambahkan lagi ya. Namanya adalah GeoJSON ya. GeoJSON. GeoJSON ya. Oke, ini GeoJSON ya. Kita coba aktifkan dulu menunya. Kita pindah ke halaman GeoJSON. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan dulu mapnya ya. Di mapnya kita ambil dari Base Map saja. Ini Ctrl A semua dan pindahkan ke GeoJSON. Kita munculkan dulu halamannya. Nah, di sini ini kan wilayah kisaran ya, yang kita defaultnya, yang ditampilkannya. Jadi kita kan mau mengambil seluruh wilayah yang ada di Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi di sini teman-teman ambil di Google Map ya, kita ke Google Map, kita ambil wilayah Indonesia. Nah, caranya teman-teman ke Indonesia. Nah, maka akan tampil seluruh wilayah Indonesia seperti ini. Ini zoom dulu, kita ambil tengahnya ya, taruh ini. Nah, kita posisikan dulu ini di tengah. Kita pastikan ini posisi tengah ya, berarti titik koordinat yang akan kita ambil adalah di sini ya, teman-teman. Di sini. Oke, pas ya titik koordinatnya. Kemudian teman-teman ganti center koordinat ini. Kemudian zoom view-nya teman-teman tinggikan ya, mungkin buat aja 5 dulu. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau ini masih terlalu jauh, teman-teman bisa di zoom in kan lagi itu dengan buat angkanya jadi 6. Oke, jadi sesuaikan aja. Kelebihan ya. Oke, kita buat 5 aja ya, teman-teman. Oke, 5 aja. Nah,
Oke, nah gini aja dulu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba panggil GJSON-nya file yang udah kita pindahkan tadi di dalam folder public, dalam folder provinsi. Oke, nah sekarang kita coba panggil ya. Nah, GJSON ya, GJSON ya. Nah, di sini datanya itu di dalam folder public ya. Ini 11 titik GJSON. Ini 11 ini maksudnya kode provinsinya ya. Jadi namanya ini itu kita sesuaikan aja saat pemanggilannya ke dalam folder folder yang udah kita sediakan. Jadi karena ini namanya 11 ya, nama filenya 11, jadi kita panggil namanya 11 ya. Ini 11 ini maksudnya adalah kode provinsinya. Nah, 11 itu provinsi Aceh ya, kalau nggak salah. Jadi untuk memanggilnya titik JSON. Nah, JSON itu filenya ada di mana? Yaitu filenya ada di dalam folder public. Nah, berarti kita buka base URL ya, dalam folder provinsi ya, provinsi. Nah, nama filenya adalah 11.qjson ya. Oke. Nah, setelah ini koma function kemudian buka kurung tutup kurung data parameternya data ya. Buka kurung kerawal ini titik koma di dalam kurung kerawal enter. Nah, di sini teman-teman buat l titik geojson. Nah, buka kurung tutup kurung koma kurung tutup kurung lgjson-nya itu kita ambil dari data ya, parameter data tadi. Oke, terus koma buka kurung kerawal tutup kurung kerawal. Nah, oh ya, kita buat dulu seperti ini ya, titik add to map. Oke, biasanya seperti ini udah tampil ya teman-teman. Tes. Oke, jadi nggak muncul ya. Nah, kenapa nggak muncul? Kita perlu menaruh ini script kan ini script apa ya? Eh, ya, script JavaScript ya. Sementara library-nya itu ada di body ya teman-teman. Ada di body. Jadi ini harus kita pindahkan ya. Ini harus kita pindahkan agar script yang kita buat ini untuk memanggil file JSON itu berjalan. Nah, kita ke template. Kita ke template dulu. Ke template. Nah, ini kan ada filenya ya. Kita pindahkan aja ke semua semua script ini ya. Ini ada 2 baris. Teman-teman cut aja ya. Jadi nggak boleh di focus. Ya, jangan sampai ada tersisa di sini. Ini benar betul betul kita pindahkan ke sini ya. Oke, kita pindahkan. Oke, ke dalam tag head ya teman-teman. Pindahkan ke dalam tag head. Oke, kita refresh. Ya udah ya. Nah, kita cross check dulu. Ini masih belum tampil ya. Harusnya ini udah tampil ya teman-teman. Nah, ini masih belum tampil. Berarti ada yang salah ya. L GeoJSON. Nah, ini salah ya. Bukan GeoJSON, get JSON. Get JSON ya. Kita refresh. Salah. Masih nggak muncul. Datanya masih belum muncul ya. Function data add to map. Get JSON ya. Dollar titik get JSON. Kemudian function data L GeoJSON. Ah, ini salah ya teman-teman. Ini huruf kecil ya, JSON ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, masih belum muncul. Jadi masih ada yang salah ya. Oke, provinsi GeoJSON plus titik GeoJSON base URL. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Ini klik kanan.
kanan, view back source. Apakah ini udah benar ya? Apa yang dipanggil, apakah udah benar atau belum? Oke, ini udah, berarti udah benar ya URL-nya. Nah, jadi kesalahannya di sini ya. Script saat pemanggilan JSON-nya ya. Data, oke. Nah, oke, coba kita tampilkan dulu ya. Sepertinya ada propertiesnya belum kita buat di sini. Koma, kurung kerawal, titik kurung kerawal. Oke. Nah, teman-teman buat di sini tambahannya adalah style. Kemudian function. Ya, buka kurung untuk kerawal dan feature ya. Kita buat aja dulu untuk parameternya feature kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, masih belum muncul ya. Katanya masih belum muncul. Karena belum muncul juga untuk file JSON-nya, kita coba cek dulu ya di bagian JavaScript-nya ya teman-teman. Sebelumnya kita udah pindahkan JavaScript-nya, yaitu ini ya. Oh iya, di sini eh, hanya di script ya, hanya eh, file JavaScript-nya untuk template ya. Jadi kita masih ada kekurangan satu buah JavaScript. Itu kita ambil dari jQuery aja ya teman-teman. Ada jQuery-nya tidak ada di sini, library jQuery-nya. Jadi kita buka aja jQuery ya. Makanya karena file jQuery-nya nggak ada, ini ambil aja ya teman-teman CDN ya. Ini pilih CDN. Nah, karena jQuery-nya nggak ada, makanya script jQuery kita ini ya itu nggak kebaca, nggak bisa membaca file JSON-nya. Jadi kita butuh library yang namanya jQuery. Kita ambil aja versi terakhir ya, versi 3. Ini uncompressed ya. Oke, atau yang ini juga aja ya. Ini, ya ini ya, yang ini aja, yang min.js ya. Ya, kopas. Teman-teman pindahkan ke vtemplate. Nah, taruh di sini ya. Taruh di tag it ya. Taruh aja di sini. Oke, kita coba refresh halaman kita ini. Oke, ini ya teman-teman udah tampil. Ini wilayah Aceh ya teman-teman. Jadi dengan script standar seperti ini, kita udah bisa menampilkan eh, file ya. Kita udah bisa memanggil dan menampilkan ke dalam map. Itu file JSON-nya dalam bentuk polygon ya. Nah, ini dalam bentuk polygon ya. Jadi ini merepresentasikan batas wilayah untuk provinsi ya teman-teman. Nah, kemudian ini wilayah ini bisa kita atur stylenya ya teman-teman. Kita bisa atur stylenya itu mulai dari warna dan opacity-nya ya. Oke, kita coba ya atur warnanya. Itu kan defaultnya biru ya. Nah, teman tambahkan di sini return ya. Kita kurung lagi, kurung kerawal tutup. Nah, itu color. Oke, sama dengan ya titik. Nah, ini bisa kita gunakan warnanya seperti ini, red aja. Oke. Nah, kemudian fill opacity ya, fill opacity itu bisa kita pakai satu ya. Kalau teman-teman ingin satu titik nol ya, titik nol ya, 1.0. Nah, itu maksimalnya satu ya teman-teman opacity. Referensi. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita menampilkan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara ya, Sumatera Utara ini ganti aja 12 ya. Kebetulan 12 ya. Kodenya ini kita buat green ya, green. Oke, refresh. Nah, ini dia. Kemudian Sumatera Barat, teman-teman coba tambahkan ya. Kita lihat dulu untuk datanya.
Republik, provinsi 11, 12, 13, 14, 12, nah, 13, 13, nah, kemudian 14. Oke. Nah, ini ya udah muncul semuanya, tapi ini warnanya sama, kita coba bedakan. Nah, selain dari warna yang kita sebutkan ini ada green, red, yellow. Nah, kita bisa gunakan kode warna ya dalam bentuk heksadesimal. Nah, ini ya, ya. Ini kita coba ganti warnanya dalam bentuk heksa. Jadi teman-teman ke color picker ya, color picker. Oke, di sini dia bisa teman-teman arahkan. Misalnya ingin warnanya ungu ya, misalnya ungu ya. Oke, nah ini ambil yang heksa ya teman-teman. Ini ada tanda kres ya. Oke, terus teman-teman ganti di sini ya. Nah, bisa gua seperti ini. Kita pakai warnanya. Terus teman-teman lihat hasilnya. Oke, nah jadi ini ada batas-batas wilayahnya. Nah, kalau teman-teman ingin opacity-nya lebih transparansi lagi, ini teman-teman ganti aja kurang dari satu ya, 0,5 misalnya, 0,5 ya. Itu maksudnya 0,5 ya. Nah, ini lebih transparan lagi ya. Nah, ini coba satelit ya, satelit. Oke. Mungkin enaknya kita pakai warnanya yaitu oh, transparansi warnanya itu adalah satu aja ya teman-teman. Ya. Oke, ini lebih enak aja kita lihatnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memberi informasi, menampilkan informasi saat GeoJSON ini kita klik ya. Saat wilayah ini kita klik, maka akan muncul informasinya. Nah, untuk memberi informasi itu seperti biasa, yaitu dengan cara menambahkan bin pop-up ya di sini ya. Nanti di sini ya kita tambahkan bin pop-up-nya. Nah, untuk bin pop-up kita kan udah pernah buat informasi ya di sini. Oke, teman-teman kopas saja bin pop-up-nya yang ini, yang marker. Kemudian pas ya. Nah, terus ke JSON. Nah, ini ya kita munculkan di wilayah Aceh dulu. Oke. Nah, di sini akan bin pop up, paste, klik. Nah, akan muncul informasinya ya. Nah, ini kita buat nama provinsinya apa? Misalnya nama provinsinya adalah Provinsi Aceh ya. Aceh. Provinsi Aceh. Kemudian penduduk, misalnya jumlah penduduknya itu 100 100 eh, 100 juta jiwa ya, jiwa. Oke. Nah, di sini teman-teman mungkin ingin memunculkan landmarknya ya, landmark dari wilayah Aceh. Nah, itu masjid ya. Nah, oh ya, salah ini. Oh ya, ngapain pakai plus? Oke. Oke, nah ini dia. Provinsi Aceh, penduduknya sekian ya. Nah, luas wilayahnya berapa? Nah, di sini luas Aceh ya. Luas luas Provinsi Aceh. Nah, ini dia. Berarti kita bisa tambahkan lagi informasinya. Nah, ini kasih tanda plus ya. Luas ini luas wilayah Aceh-nya ya, teman-teman. Oke. Nah, oh ya, BR-nya nggak ada. Kita tambahkan BR di sini. Oke, kita udah tambahkan BR-nya. Oke, selanjutnya ini kita ganti dengan Aceh ya. Berarti yang uh, landmark Aceh. Nah, ini ya landmarknya. Jadi kalau udah ada gambar ini berarti ada, ini udah di Aceh ya teman-teman.
Oke, save as. Kita taruh di gambar Aceh ya, Aceh aja. JPEG ya. Oke, berarti ini teman-teman ganti aja. Kita udah simpan di dalam folder gambar itu dengan nama Aceh ya, Aceh. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Press. Oke. Jadi kita udah berhasil menampilkan GeoJSON dengan data polygon itu eh, batas wilayah provinsi ya, batas wilayah provinsi di Indonesia. Nah, ini adalah informasinya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Jadi kita udah berhasil. Kalau kita ganti petanya, ini juga ya, kita akan berubah petanya. Ya. Nah, kemudian ini ya. Oke, kemudian kartu DB. Nah, udah. Jadi kita udah berhasil menampilkan informasi. Oke, itu aja dulu ya untuk materi kita di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.